Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Imadi Aditya Wahyu Pradana dengan NIM 231052140. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RAK faktorial dengan data yang sama di video saya sebelumnya, yaitu tinggi tanaman jeruk dengan data seperti ini, yaitu 9 perlakuan dan 3 ulangan. Oke, sama seperti yang awal, cuma ada sedikit perbedaan pada bagian di uji faktor interaksi dan di bagian tabel ANOVA RAK faktorial. Oke, yang pertama-tama kita menentukan total. Total sudah pasti kita menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum itu untuk total ulangan yang satu. Yang di bawah ini saya blok dari K1P1 sampai K3P3. Tekan enter. Lalu bisa ditarik sampai sini. Dia akan ngikut. Nah, untuk total yang di sini juga sama. Kita menggunakan rumus sum karena ini total dari K1P1. Saya dari C8 dari sini ngeblok sampai di sini, lalu tekan enter dan nanti tinggal tarik garis sampai di K3P3. Selesai dengan cepat. Lalu untuk total yang di sini saya menggunakan sum sama dengan sum F8 F16, yaitu dari total ini sampai bawah, dari K1P1 sampai dengan K3P3. Lalu tekan enter. Nah, untuk ratanya di sini saya menggunakan rumus sama dengan average dari K1P1 dari C8 sama dengan E8. Lalu tekan enter, lalu tinggal ditarik garis sampai dengan K3P3 untuk mempersingkat waktu. Lalu untuk rata yang paling bawah di rata total itu sama dengan average dari blok dari K1P1 sampai dengan K3P3. Lalu enter. Nah, lalu selanjutnya ke tabel bantu dua arah. Di sini terdapat ada faktor K1, K2, K3 dan faktor P, P1, P2, P3. Lalu kita setelah memasukkan data dari total-total ini ke dalam faktor tabel bantu dua arah, kita menentukan totalnya sama seperti sebelumnya. Kita menggunakan sama dengan sum dari K1, itu dari J8 sampai dengan L8. Lalu tekan enter, lalu kalian tinggal blok sampai di K3. Nah, untuk di total yang di bawah sini juga sama, pakai rumus sama dengan sum, tapi bedanya yang di blok adalah di bagian P1-nya. Dan tekan enter, lalu di bagian total P2-nya sama, yang di blok di bagian P2, di P3 pun seperti itu. Lalu di total ini, total keseluruhannya yaitu dengan sum dari total dari K1 sampai K3 di blok, lalu tekan enter, itu M8 sampai M10. Untuk ratanya di pada ini nih saya menggunakan rumus sama dengan J11 dibagi 3 kali 3, yaitu 9, karena ada sekitar 9 perlakuan, yaitu 9 totalnya, yaitu 3 perlakuan dikali dengan 3 ulangan. Itu J11, yaitu J11 itu ada yang di atas nih, di 1139 dibagi dengan 9. Lalu sampingnya juga seperti itu. Lalu di sampingnya itu sama, yaitu total dari P2 ini dibagi dengan 9 dan seterusnya sampai di total P3 dibagi dengan 9 untuk mendapatkan rata berikut ini. Lalu untuk rata ini itu sama seperti rata di P1 ini, cuma bedanya kalau yang di bagian sini itu menggunakan total dari K, nilai faktor K. Itu K1 dibagi dengan 9, lalu total K2 dibagi dengan 9 dapat segini. Habis itu untuk rata ini itu total K3 dibagi dengan 9 untuk rata ini, yang nanti digunakan di uji lanjut
BNJ. Lalu ke tabel ANOVA faktorial. Di sini ada yang perbedaan, yaitu ada kelompok. Kelompok, perlakuan, K, P, KP, galat, total. Untuk kelompok, yaitu dengan rumus kelompok min 1. Atau jumlah kelompok dikurang 1. Jumlah kelompoknya ada 3, itu dikurang 1 yaitu 2. Lalu untuk perlakuannya, total perlakuan dikurang 1, kita dapat 8. Lalu untuk di K kita dapat 2, di P kita dapat 2 karena 3 kurang 1. K ini lalu untuk di KP, yaitu saya menggunakan rumus sama dengan 3 kurang 1 dikali 3 kurang 1, yaitu rumus dari K kali dengan P, karena hasilnya itu 4. Lalu untuk galatnya sendiri, yaitu saya menggunakan rumus sama dengan C28 dikurang C22 C23, akan menghasilkan hasil sekitar 16. Lalu untuk totalnya sendiri, saya menggunakan rumus 3 kali 3 kali 3 dikurang 1, yaitu total keseluruhan unit dikurangi 1, maka hasil sekitar 26. Lalu JK, saya menggunakan rumus sama dengan sum SQ. Sum SQ dari total ini dibagi 9 dikurangi dengan FK. Lalu untuk JK perlakuan, dari total ini dibagi dengan 3 dikurangi dengan FK. Lalu untuk JKK, dari JKK itu menggunakan total di tabel bantu dua arah dibagi 9 dikurangi dengan FK. Lalu untuk JKP saya menggunakan total tabel bantu dua arah di bagian faktor P dibagi 9 dikurangi FK. Lalu untuk yang di bagian KP, saya dari D23, D24, D25 menggunakan rumus ini akan menghasilkan data seperti ini. Lalu untuk total, itu dari total dari semua unit ini dikurangi dengan FK, akan menghasilkan dengan menggunakan rumus sama dengan sum SQ, total ini dikurang dengan FK akan mendapatkan hasil total. Lalu yang terakhir adalah galat, itu menggunakan D28 dikurang D22 dikurang 23, yaitu dengan ini dari JK kelompok, perlakuan, dan total akan menghasilkan JK galat. Lalu untuk KT-nya itu, untuk KT itu kalau KT kelompok maka JK kelompok dibagi dengan DB kelompok itu sendiri. Lalu untuk KT perlakuan yaitu JK perlakuan dibagi DB perlakuan, dan seterusnya mengikuti, bisa misalnya JKK kalau bisa KTK ke JKK dibagi dengan DBK. Lalu untuk KTP maka JKP dibagi dengan DBP. Lalu untuk KTKP maka JKKP dibagi dengan DBKP. Dan untuk KT galat ke JK galat dibagi dengan DB galat. Lalu untuk F hitung, yaitu KT dibagi dengan galat. Saya menggunakan rumus E22 per E27, ini menyesuaikan dengan bentuk data kalian atau posisi tabel kalian. Untuk F hitung perlakuan, yaitu maka KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Dan begitu seterusnya. Untuk F hitung K maka KTK dibagi dengan KT galat. Lalu untuk F hitung P maka KTP dibagi dengan KT galat. Untuk F hitung KP maka KTKP dibagi dengan KT-nya galat. Lalu untuk F tabel ini sama menggunakan 0,05 dan 0,1. Untuk F tabel di bagian kelompok saya menggunakan rumus sama dengan FINV 0,05 dB per dB kelompok dibagi dengan dB galat.
akan menghasilkan data sekitar 3,63. Ini pun mengikuti rumus yang sama, yaitu FNFV, cuma perbedaannya apabila dia menggunakan perlakuan maka DB perlakuan yang dibagi dengan DB galat, lalu misalnya yang dicari di bagian K maka DBK di bagian DB galat, lalu di bagian P DBP di bagian DB galat, dan di bagian KP maka DBKP di bagian DB galat. Kan hasil segini. Untuk yang 0,1 ini sama seperti sebelumnya untuk 0,5, cuma di rumusnya dirubah yaitu dengan F sama N FINV 0,01 menyelesaikan dengan yang di atas ini. Lalu untuk keterangannya masih sama seperti RAL lengkap, RAL faktorial, yaitu NS ya, berpengaruh tidak nyata, yaitu pada kelompok dia itu berpengaruh tidak nyata. Lalu pada perlakuan double bintang berarti berpengaruh sangat nyata. Di K juga berpengaruh sangat nyata, di P dia berpengaruh nyata, di KP dia berpengaruh tidak nyata. Lalu lanjut kita ke uji lanjut BNJ atau faktor mandiri. Di sini nilai alfa itu sekitar 3,65 akar KTG per R. Akar KTG per R ini dengan rumus sama dengan SKRT E27 bagi 3 kali 3. E27 ini KT galat dibagi dengan 9. Akan mendapatkan hasil sekitar ini. Saya rubah dulu posisinya seperti tadi. Nah, ini untuk BNJ. Untuk nilai 4,1 nih, yaitu nilai alfa dikali dengan akar ini akan mendapatkan hasil 4,124908. Nah, untuk di faktor K, di K1, K2, K3, nilai rata ini diambil dari tabel bantu dua arah. Ini disesuaikan dengan tabel yang ini. Setelah itu sama seperti RAL, kita urutkan dari atas sampai bawah. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sini ada K2, K3, K1 dikurangi seperti sebelumnya, yaitu nilai terbesar pertama dikurangi terbesar kedua dapat segini, lalu terbesar pertama kurang terbesar ketiga dapat di sini, dan terbesar kedua terbesar ketiga ditaruh di sini. Karena hasil seperti itu. Dilanjutkan dengan faktor P. Faktor P pun sama, diambil dari nilai rata yang di faktor P di tabel bantu dua arah, diurutkan lalu dikurangi seperti bagian yang faktor K. Lalu lanjut yang di bawah, nilai akar ini didapatkan dari KT galat, tapi perbedaannya ini dibagi dengan 3 karena ulangan. Lalu dari nilai 7,1 ini didapatkan dari nilai alfa dikalikan dengan akar per KTG per R nih. Dari faktor P yang digunakan rata dari tabel yang ini. Setelah dimasukkan, diurutkan lagi, dan dikurangi. Lalu untuk perlakuan K itu dari faktor P dari rata di tabel ini, dan dilanjut sampai dengan perlakuan P3. Setelah mendapatkan semua ini, maka langsung lanjut ke tabel interaksi rata. Untuk P1K1 di sini mendapatkan hasil 127,33 dengan notasi B. Lalu di P1K2 dapat 132,333. Lalu di P1K3 dapat 120 dengan notasi A. Di P2K2 dapat 115,333. Di P2K2 dapat 138,667. Lalu di K3P2 kita dapat 133,667. Di K3P3 terdapat 119,667. Di K3P3 kita dapat 131,667. Setelah disesuaikan dengan posisinya, kita pindah ke tabel berikutnya untuk menentukan dari grafiknya ini. Sama seperti RAL,
bentuk graf ini dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai yang diinput pada data ini. Pada tabel interaksi rata ini disesuaikan dengan misalnya K1 P1, K2 P2, K3 P3, K1 ke P3. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan.